Berarti sampean percaya apa ora anak turune Kanjeng Nabi sing paling kathah ya ana pulau Jawa iki. Sing Arab dibantai habis kok. Yang saya punya sejarahnya, satu hari 81 anak turune Kanjeng Nabi dibantai habis, dipateni sedoyo. Termasuk Sayyidina Husain, putrane Siti Fatimah, putrine Kanjeng Nabi diketok gulune diacung-acungno nganggo tombak. Pokoknya memalukan, tapi itu panjang setan itu berusaha macam-macam untuk ngejuk Islam melalui diduga. Waktu peristiwa Karbala, 81 anak turun Kanjeng Nabi mati. Enten anak turun Kanjeng Nabi sak cilik umur 8 tahun loro jenenge Ali Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, nikmat, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan tentang paparan atau ceramah atau kita katakan keterangan yang dilakukan oleh Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur, di mana beliau yang mulia yakni pengasuh pondok pesantren salah satu di Nusantara yang ternama, yakni pondok pesantren Sunan Derajat yang berada di lokasi Lamongan. Tentu beliau tidak asing kalau kita sering melihat kajian-kajian beliau, kemudian profil beliau, termasuk sudah familiar, mana beliau di YouTube, di medsos ini bukanlah orang yang baru atau bukan orang asing, akan tetapi memang sudah lama berkarir, di mana beliau selalu menampilkan kajian-kajian di pesantren. Pernah saya melihat kajian beliau di sana yang membahas kitab Samsul Ma'arif ya. Beliau sering kaji pesantren beliau, sebuah bekal dari santri-santri notabene alumni daripada pondok pesantren Sunan Derajat. Kan tetapi di lain sisi, ketika beliau memaparkan tentang sejarah, di mana menyangkut tentang keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau runtut dengan secara detail hingga sampai pada Wali Songo yang ada di Indonesia ini dan turunannya yang ada atau yang menyebar di Nusantara. Nah, dari apa yang beliau paparkan mengenai keluarga baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang amat sangat gamblang dan detail, dan mungkin bukan satu-satunya kiai tokoh ulama di Nusantara ini yang bercerita sama dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur ini, bahwa di sana yang mencengangkan tidak ada disebutkan Ba'alawi, apalagi mau detail, sehingga nasab Wali Songo itu bertumpu kemana beliau jelaskan. Dan tentu kalaupun kalangan Ba'alawi itu adalah merupakan memang nasabnya tersambung pada baginda Rasulullah SAW, masa iya perkataan ini bukan dikatakan oleh 1, 2, 3 ulama Nusantara yang notabene memang mereka sudah jelas mengkaji, memiliki santri, kapasitas kualitas mereka sudah kita ketahui bahwa mereka ini bukan sembarang kiai yang sembrono untuk sekali lagi menanyakan keabsahan daripada kalangan Ba'alawi itu sendiri. Sehingga jajaran-jajaran seperti Kiai Abdul Sirot, Gus Muafiq, dan banyak Gus Mus juga sejalan dengan pemahaman di mana yang mempertanyakan adanya Ubaidillah yang diklaim oleh kalangan Bani Alawi sebagai datuknya yang sambung nasabnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini nampak satu persatu kiai tokoh ulama Nusantara ini jelas menunjukkan posisi dan arahnya, bahwasanya apa yang dilakukan oleh Kiai Imad yang mewakili aspirasi masyarakat ini tidaklah bertentangan, bukan pendapat Kiai Imad secara mutlak, kan tetapi kajian-kajian itu memang sejalan dengan ulama-ulama lain, dengan tokoh-tokoh ulama Nusantara, di mana mereka pula tidak menemukan adanya data-data tersebut.
Jadi layak untuk kita memperjelas, untuk kita ingin tahu keabsahan mereka. Jikalau data-data itu kita memang tidak temukan, tidak jumpai. Di mana kitab-kitab itu yang walaupun tidak sezaman, akan tetapi perawi daripada orang yang melihatkan dari keabsahan mereka ini tadi tidak terputus sekian nama itu. Jadi kan kita selaku orang awam pun aneh ketika seseorang tidak dicatat namanya sekian abad hitungannya. Kemudian tiba-tiba muncul, dan kemunculan itu pun diklaim oleh keluarga Ba'alawi itu sendiri. Kalaupun yang mengklaim itu adalah pihak ekstern di luar kalangan Ba'alawi, mungkin masih ada husnuzon bahwa kesaksian itu memang absah. Yang dilakukan bukan hanya pengukuhan atau pencitraan yang dilakukan oleh Bani Ba'alawi, akan tetapi orang lain. Akan tetapi di sini kan tidak. Bahkan terstruktur dari mereka yang giat mengarang kitab, yang selalu mengklaim datuk-datuk mereka, Baidillah, Ba'alawi dan sebagainya, yang masih sekelumit itu. Mereka membuat banyak karangan-karangan kitab. Bahkan nasabah atau Naqabatul Ashraf, ya, bahkan Naqabatul Ashraf itu dilahirkan di kalangan mereka itu sendiri. Terlebih lagi yang mencengangkan bahwa sebagian daripada Naqabatul Ashraf itu adalah sudah jelas pahamnya adalah Syiah yang tidak sejalan dengan paham-paham yang kita pegang selaku Nahdiyin. Mana paham kita orang NU Nahdlatul Ulama itu berseberangan dengan paham Syiah. Nah, sahabat-sahabatku, tentu kita lebih optimis dalam hal ini. Tidak ada yang kita ragukan, tidak ada bagi kita rasa takut untuk meminta keterangan. Sesungguhnya dalil-dalil yang menunjukkan fakta nyata secara sejarah itu ada, bukan klaim, bukan suhro. Jadi kalau kita untuk melakukan suhro dan klaim ini nggak akan kelar, karena di banyak video yang saya unggah bagaimana rujukan daripada suhro tersebut dan apa latar belakang suhro tersebut itu sudah saya bahas pada video-video saya sebelumnya. Saudara-saudaraku, tentu dengan satu persatu munculnya tokoh ulama-ulama kita di Nusantara, bagi kita lebih layak, lebih patut untuk kita ikuti. Mengapa saya katakan bahwa kesanatan, bukan nasab, kesanatan keilmuan yang kita miliki walaupun berbeda di dalam wadah pesantren, bisa jadi kesanatan ilmu kita adalah satu. Mengapa saya katakan demikian? Sudah saya bahas pula pada konten-konten saya sebelumnya. Dengan adanya hal ini, buat kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku, ayolah tentu kita kuatkan hati kita, tidak dengan samar dan ada keraguan bahwa apa yang kita lakukan bukan atas dasar kebencian, bukan atas iri dan dengki, akan tetapi kita untuk melaksanakan syariat yang harus taat kepada zuriyah, dan kita juga harus tahu persis keaslian zuriyah yang mereka selalu klaim bahwa mereka itu adalah zuriyah. Maka hak kita sebelum kita menjalankan suatu kewajiban untuk mentaati apa yang mereka kilahkan, apa yang mereka fatwakan. Maka jangan kita framing dalam hal ini bahwa kami membabi buta dan sebagainya. Jadi sebelum kita menunaikan daripada kewajiban untuk mentaati apa yang mereka framing, apa yang mereka inginkan, tentu hak kami adalah untuk mempertanyakan identitas keabsahan daripada kalangan Bani Ba'alawi itu. Hingga sampai pada saat ini yang sudah sekian lama pembahasan ini, saya katakan tidak satu pun muncul kitab-kitab walaupun tidak sezaman yang mendekati daripada zaman sebelumnya. Jadi jangan pula dipelintir harus adanya kitab sezaman. Tidak ada syarat yang memerlukan harus kitab sezaman. Ini soal sejarah, itu sudah dibantah banyak konten-konten YouTuber. Itu sudah dijawab oleh para ahli bahwa ini menyangkut tentang ranah sejarah, fakta yang ada sesungguhnya. Jikalau sejarah itu tidak ada, maka sudah jelas pula berarti ini mengada-ngada.
Nah, saudara-saudaraku, mudah-mudahan tentu video yang saya sajikan memberikan suatu pencerahan, menambahkan keyakinan kita akan apa yang kita inginkan selama ini, bahwa hakul yakin ini berada tentu di dalam suatu tindakan yang tidak menyalahi syariat. Mari kita simak apa yang dijelaskan, yang dipaparkan oleh Al-Mukarram Profesor Kiai Haji Abdul Ghafur selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Dan sekali lagi, beliau tidak sama sekali menyinggung, menyebut daripada Bani Alawi atau keturunan Alawiyah. Terlebih mereka klaim kalangan Alawi adalah berpengaruh di dalam kemerdekaan, di dalam kependidikan, di dalam sejarah Nusantara. Mari kita simak, semoga bermanfaat. Berarti sampean percaya apa ora anak turune Kanjeng Nabi sing paling kathah ya ono ulo Jawa iki. Sing Arab dibantai habis kok. Wong saya punya sejarahnya. Nalikane Kanjeng Nabi situ diganti Abu Bakar situ diganti Umar situ diganti Utsman situ diganti Ali situ diganti Muawiyah situ diganti Yazid bin Muawiyah. Nalikane Yazid itu jadi rojo, nonton peristiwa yang memalukan. Apa itu? Pembantaian keluarga Nabi. Jadi anak turunnya Kanjeng Nabi Muhammad ketok ibune kabeh dipateni sampai wonten peristiwa teng desa Karbala 1 hari 81 anak turunnya Kanjeng Nabi dibantai habis, dipateni sedoyo. Termasuk Sayyidina Husain putrane Siti Fatimah, putrine Kanjeng Nabi diketok gulune diacung-acungno nganggo tombak. Pokoknya memalukan, tapi itu panjang setan ini berusaha macam-macam untuk ngejuk Islam melalui didu domba. Waktu peristiwa Karbala 81 anak turun Kanjeng Nabi mati. Enten anak turun Kanjeng Nabi sik cilik umur 8 tahun loro jenenge Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin putrane Sayyidina Husain putrane Siti Fatimah putrine Kanjeng Nabi. Pernah napa jan? Ali Zainal Abidin disinitno kalian sijining menungso dibutuh teng perbatasan Rusia teng desa jenenge Samarkand. Disitulah Ali Zainal Abidin dibesarkan. Kalau wis gede khawatir melarikan diri sampai di perbatasan Cina kalian Rusia dan Beijing. Mereka nggak masjid. Kalau nanti ningali masjid itu mereka saya sampai saat ini bekasih masjid. Ali Zainal Abidin nggak ada anak-anak di antara putune Ali Zainal Abidin wonten jenenge Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin mumet sampai di Thailand, baru nyabrang Laut Jawa mlebu Pulau Jawa jujuk ten desa jenenge desa Mbulu, perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Timur. Mbulu itu Syekh Jamaluddin anak turun Kanjeng Nabi satu-satunya pertama kali mlebu Pulau Jawa. Asli, cek turun asli Kanjeng Nabi. Syekh Jamaluddin Mbulu itu di desa jenenge Jatirogo. Itu bagi kadang Tuhan berjasa bagi Islam Indonesia. Bang Jatirogo itu enten desa jenenge Jambi sama Delai. Jambi wonten kuburan sing maesane niku teko wite serut gedene sapikan-pikan sing mulai biyen gak iso gedhe. Disitulah pesarene Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin teng desa Jambi kidule Jatirogo sekitar 3 kilo. Wonten banyu bening. Disitulah Syekh Jamaluddin gawe langgar dari pondok pesantren berjuang agama Islam. Pertama kali di Pulau Jawa. Syekh Jamaluddin datang anak kata nurunaken sampai wong Rembang, wong Lasem, wong Sarang itu rata-rata anak turune Kanjeng Nabi, mergo anak turune Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin gak ada putra jenenge Ibrahim As-Samarqandi, Ibrahim Asmoro. Sing manggen tengutane itu ganteng dhisik niku nurunaken wah sampai kata-kata wong Tuban, sampai duwe rengel-rengel iki itu bangsa rengel iki rata-rata anak turune Kanjeng Nabi dari Ibrahim As-Samarqandi. Ibrahim As-Samarqandi ten dhisik itu balik ada putra Raden Rahmat Sunan nyampe Surabaya. Nurono wong sak Pasuruan, Malang, Surabaya itu rata-rata anak turune Kanjeng Nabi sampai Sidoarjo dari Sunan Ngampel. Sunan Ngampel gak ada anak pirang-pirang di antara Raden Qasim Sunan Derajat. Nurono wong sak Lamongan sampai Babat, sampai Langitan, sampai dugi rengel iki iku rata-rata anak turune Kanjeng Nabi. Dadi aja kaget. Nek sakniki niku Islam paling kathah sak donya Indonesia. Indonesia sing Islami paling kathah Pulau Jawa. Pulau Jawa sing Islami paling kathah Jawa Timur. Jawa Timur sing Islami paling kathah Tuban Lamongan. Campur rengel. Mosok kalian sama buktene gak percaya. Kuwi mboten dongeng lho. Mosok malah dikandani kok gak percaya. Nah Islam sak donya sing paling kathah ten kene Jawa. Mergo anak turune Kanjeng Nabi sing asli rata-rata ten Jawa. Wong Jawa asli itu ngene pesek. Nek wong Jawa sik turun Kanjeng Nabi yang cembendoli saiki sama gaya sampean.
Ini benar saya dah. Berarti turun kanjeng Nabi sampai. Belum kira ini.